Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas bagi semua sahabat mental. Salam semangat untuk kita bersama. Tetap jaga kondisi kesehatan kita, tetap social distancing, tetap pakai masker, tetap cuci tangan dengan sabun dan segala macamnya. Protokol kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan atau saya akan sampaikan kepada sahabat mental semua tentang bagaimana sebenarnya mental yang sehat itu, atau bagaimana seseorang itu bisa dikatakan mentalnya itu sehat. Nah, dalam mental yang sehat ini ada beberapa ciri-ciri atau komponen yang bisa menjadikan ukuran untuk kita bersama, atau bisa menjadi tolak ukur bagi kita bersama, atau bagi kita yang sudah belajar. Ini adalah pelajaran yang seharusnya diulang-ulang untuk jadikan ukuran terhadap diri kita sendiri, apakah mental kita ini sudah dikatakan sehat atau belum. Nah, yang pertama itu mental yang sehat adalah pikiran yang sehat, atau pikiran yang sehat atau mental yang sehat itu tercermin dari pola pikir kita. Nah, jika pola pikir kita selalu maju, jika pola pikir kita selalu berinovasi ke depan, jauh ke depan, sudah memikirkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya dan merencanakan apa yang terbaik untuk di masa yang akan datang, dan melakukan usaha-usaha untuk mencapai kebaikan di masa depan itu. Nah, itu sudah bisa dikatakan dengan kita mempunyai mental dan jiwa yang sehat itu. Nah, jika kita hanya terlalu fokus pada hari ini saja, tidak memikirkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, atau malahan terpuruk dengan keadaan-keadaan atau dengan masalah-masalah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, nah itu bisa dikatakan hati-hati teman-teman. Itu adalah ciri-ciri bahwa mental kita sedang dalam gangguan, atau mental kita bisa dikatakan tidak sehat. Nah, untuk itu marilah kita selalu berusaha memperbaiki diri untuk tetap optimis, berpikir jauh ke depan, selalu memberikan inovasi-inovasi untuk bisa berkembang, untuk bisa maju dan diperhitungkan di masa yang akan datang. Nah, kemudian jiwa atau sehat mental itu diukur dari emosinya. Nah, tingkat emosional seseorang itu bisa menjadikan ukuran dia sehat dan tidak sehat. Nah, bagaimana bisa? Nah, dalam orang, dalam setiap diri itu mempunyai emosi yang berbeda-beda, tergantung bagaimana cara sahabat mental sekalian atau kita semua mengendalikan emosi itu. Ada orang yang bisa mengendalikan rasa bahagianya. Bahagianya sekedarnya saja. Boleh bahagia tapi jangan sampai melalaikan, atau jangan sampai membuat kita lupa diri. Boleh kita senang, boleh kita boleh kita terlihat gembira, boleh. Senang boleh, suasana hati senang, tenang, damai boleh, tetapi jangan terlalu larut dalam kegembiraan itu sehingga membuat kita lalai, sehingga membuat kita tidak ingin melakukan apa-apa, membuat diri kita nyaman. Nah, ketika kita nyaman dengan kebahagiaan itu dan tidak membuat kita bisa lebih produktif daripada yang biasanya, tidak membuat kita bisa lebih inovatif untuk yang masa akan datang. Nah, itu bisa dikatakan mental kita sedang dalam gangguan. Kemudian tidak hanya dalam keadaan senang dan bahagia saja. Apabila kita dalam keadaan sedih, setiap orang itu berhak sedih. Setiap orang boleh sedih, tetapi dalam ukurannya masing-masing. Dalam ukuran sedih itu adalah untuk memberikan semangat dalam diri kita, untuk membangkitkan jiwa dan semangat hati kita untuk lebih memperbaiki diri. Setiap orang punya masalah kawan-kawan semua. Setiap orang pasti punya peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan di masa lalunya. Tetapi tergantung bagaimana kita bisa untuk mencerna, mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita, mengendalikan apapun keadaan suasana hati kita, sehingga tidak membuat diri kita ini jatuh dan larut dalam ketidakpastian. Nah, ingat yang pertama tadi adalah orang yang sehat mental itu adalah pikirannya selalu berpikir ke depan, pikirannya selalu maju, selalu ingin membuat
gebrakan-gebrakan baru, selalu membuat apapun yang berguna untuk masa depan. Kemudian yang kedua, orang yang sehat mental itu adalah bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah spiritualnya. Nah, faktor spiritual dalam ukuran mental yang sehat ini sangatlah diperlukan. Nah, bagaimana kita dalam beribadah. Kemudian itu ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagaimana kita dalam bersosial dengan masyarakat. Nah, bagaimana kita melihat saudara-saudara kita atau orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Kemudian kita bagaimana perasaan hati kita ketika melihat orang lain mendapatkan musibah. Nah, jika jiwa kita terpanggil, nah itu dikatakan mental kita lagi masih sehat. Nah, dan jika mental kita sedang tidak sehat, nah itulah yang terjadi, fenomena yang terjadi di masa sekarang, kawan-kawan semua, sahabat mental semua. Ketika ada teman-teman kita yang mendapatkan musibah, entah itu kecelakaan kah, entah itu banjir, kebakaran atau sekarang, banyak di antara kita sekarang mungkin tidak menutup kemungkinan untuk diri saya sendiri bahwa kita hanya kebanyakan melihat saja. Kita kebanyakan hanya bahkan selfie ketika orang lain mendapat musibah. Itu subhanallah, itu sangat bisa dikatakan mental kita sedang ada gangguan gitu. Ketika kita tidak peduli orang lain atau saudara kita sendiri itu mendapatkan musibah. Nah, ini spiritual ini sangat penting, bagaimana nanti hubungan kita dengan Tuhan kita sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Kemudian bagaimana cara kita bersosialisasi, karena spiritual itu tidak hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah. Kemudian cara kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan saudara-saudara kita, tidak hanya saudara-saudara seagama, dengan saudara-saudara yang tidak seagama pun, yang tidak satu suku sekalipun, itu sangat diperhatikan atau sangat menjadikan ukuran kita bisa dikatakan mental yang sehat atau mental yang tidak sehat. Jadi tergantung kepada sahabat mental semuanya dan kita semuanya bagaimana kita bisa memahami tiga hal ini. Yang pertama, pola pikir kita, pola pikir orang yang sehat atau mental yang sehat ini adalah selalu dia berpikir ke depan, selalu membuat gebrakan-gebrakan, melakukan hal-hal yang positif yang bisa dilakukan. Kemudian kondisi emosional yang tepat, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kurang. Artinya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan tidak terbawa dengan perasaan. Kemudian tidak terpengaruh oleh hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah spiritual kita. Bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana kita dapat mengontrol diri kita sendiri untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang jiwanya sehat, yang mentalnya sehat. Salam sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.